Bab 277. Ricky menggeleng. Tidak. Aku ingin sendiri, jawab Ricky. Pak Damar mengangguk mengerti. Dia paham sekali sifat Ricky. Setiap kali kesedihan menimpanya, Ricky selalu ingin sendirian. Menepi dalam sepi. Tolong titip Naufal, pinta Ricky. Pak Damar kembali mengangguk. Pasti. Kamu jangan khawatir. Bagaimana kalau Naufal bertanya tentang ibunya? Tanya Ricky pilu. Pak Damar terdiam. Helaan napas panjang menyembur dari mulutnya. Aku akan katakan kalau ibunya masih dirawat bersama bayinya, jawab Pak Damar. Ricky mengangguk samar. Kesedihan kembali menyergap jiwanya kala membayangkan wajah Naufal. Anak sambungnya itu pasti akan merasa sangat sedih saat mengetahui kondisi sang ibu. Pak Ricky, dokter ingin bicara sebentar. Tutur suster yang menghampiri Ricky. Ricky mengangguk. Dia berdiri kemudian berjalan mengikuti suster menuju ruangan dokter. Silakan duduk, tutur dokter begitu Ricky sampai di ruangannya. Ricky duduk di kursi di hadapan dokter. Bersiap menyimak apa yang akan dikatakan dokter tersebut. 27. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa istri Anda. Sebagai pihak RS, kami berjanji akan terus mengupayakan istri Anda meski harapannya sangat kecil sekali. Tapi sekarang yang lebih penting adalah kondisi bayi Anda. Dia memiliki kesempatan untuk hidup yang sangat besar. Apalagi jika Anda sebagai ayahnya mengusahakan yang terbaik untuk bayi Anda, tutur dokter. Bukankah itu tugas dokter untuk merawat bayi saya dengan baik? Timpal Ricky keheranan. Ya, benar sekali. Jika sekadar perawatan, kami memang yang bertanggung jawab. Tapi untuk nutrisi yang dibutuhkan bayi Anda bisa mengusahakan yang terbaik. Kami bisa saja memberikan asupan nutrisi dengan susu formula. Tapi akan lebih baik jika nutrisi yang diberikan adalah ASI. Karena ASI merupakan nutrisi terbaik untuk bayi. Karena ASI banyak sekali kelebihannya dibanding susu formula paling mahal sekalipun. Dan dengan ASI, akan mempercepat proses pemulihan bayi Anda, timpal dokter menjabarkan. ASI. Tapi bagaimana mungkin istri saya bisa memberikan ASI untuk bayi kami? Sementara kondisinya saja seperti itu, tanya Ricky semakin keheranan. Itulah alasannya saya memanggil Anda ke sini. Untuk mendiskusikan hal ini. Ada beberapa opsi yang bisa saya sarankan. Pertama, memberikan nutrisi dengan susu formula sepenuhnya tapi rentan dengan ketidakcocokan dan lain sebagainya. Kedua, Anda mungkin memiliki keluarga yang sedang menyusui dan meminta keluarga Anda itu untuk menjadi donor ASI untuk bayi Anda. Ketiga, Anda mungkin bisa mencari ibu susu. Tak masalah meski tak sedang menyusui sekalipun. Namun prosesnya cukup rumit karena harus menjalani proses yang juga panjang. Sementara bayi Anda membutuhkan nutrisi asupan secepat mungkin, beber dokter. Silakan Anda yang menentukan sendiri dan beritahu kami nanti keputusannya. Sambil menunggu, untuk sementara kami akan memberikan susu formula BBLR pada bayi Anda, lanjut dokter. Ricky masih terdiam merenung. Sungguh ia tak mengerti dengan hal semacam ini. Karena ini untuk pertama kalinya dia jadi seorang ayah. Itu pun bukan ayah kandung. Anda bisa pikirkan dulu dan pertimbangan baik-baik. Lanjut dokter yang melihat Ricky masih terdiam. Baik, dok. Saya akan pikirkan, timpalnya lesu. Ricky bergegas pamit dan keluar dari ruangan dokter. Bisa saja Ricky langsung menjawab untuk memberikan susu formula saja pada sang bayi. Tak peduli bagaimana ke depannya nanti.
Hanya saja, di saat dia sudah berjanji untuk menganggap anak itu adalah anaknya, maka dia pun memiliki tanggung jawab yang besar termasuk mengusahakan yang terbaik. Bagaimana, Rick? Tanya Pak Damar yang menunda kepulangannya. Ricky mendengus pelan seiring tubuhnya yang mendarat di kursi. Dia pun mengatakan apa yang baru saja dikatakan oleh dokter. Donor ASI. Ibu susu. Gumam Pak Damar. Sebenarnya di keluarga kita ada yang sedang menyusui, istriku, tutur Davin. Tapi masalahnya, Syafia sedang kuat-kuatnya menaifsu. Dia bahkan bisa menaifsu semalaman pada Ayu. Wajar, belum ada asupan lain, lanjutnya. Jangan, kasihan. Nanti asupan ASI anakmu kurang. Kecuali Syafia sudah empasi, cegah Umi Aminah cepat. Sedikit banyaknya dia paham karena dulunya sempat berkecimpung di dunia posyandu meski sebentar. Via memang belum empasi, tapi Siva sudah, kata Raya tiba-tiba. Siva. Ulang Pak Damar. 28. Iya, Siva, jawab Raya. Riri langsung tak enak hati saat nama sang putri disebut. Apalagi saat mata semua orang yang ada di sana tertuju padanya. Kamu jangan cemas, Ri. Kami tidak akan memaksa. Kami hanya ingin bertanya, apa kamu bersedia jika jadi donor ASI untuk bayinya Nuri? Tanya Pak Damar. Riri gelagapan. Ia bingung harus menjawab apa. Ia sadar, anaknya sudah berkurang intensitas menaifsunya setelah diberikan makanan pendamping ASI. Padahal ASInya sendiri sangat berlimpah karena terus-menerus diberikan booster ASI alami oleh ibunya di rumah. Namun, untuk menjadi donor ASI anak orang lain, tentu bukan hal yang mudah baginya. Ia harus mempertimbangkan banyak hal. Kalau kamu setuju, aku berjanji akan mencukupi kebutuhan nutrisimu sebaik mungkin. Menyediakan apapun yang kamu butuhkan selama menjadi donor ASI anakku. Tapi jika kamu keberatan, kamu cukup katakan tidak. Aku tidak akan memaksa, karena aku tahu ini tidak mudah, tutur Ricky setelah melihat Riri bungkam cukup lama. 29. Aku. Riri masih sangat kebingungan. Tak berani mengatakan tidak tapi juga belum yakin untuk menjawab iya. Sebab banyak hal yang harus ia pikirkan. Ini hanya sebatas penawaran, bukan paksaan. Jangan sampai karena kamu merasa tak enak hati, kamu mengiyakan tapi hatimu menolak, tutur Ricky seolah mengerti dengan diamnya Riri. Sebenarnya masih ada jalan lain yaitu dengan mencari ibu sefsu. Gak sedang menaifsui pun gak masalah karena bisa menjalani program laktasi di RS. Hanya saja mungkin waktunya cukup lama, lanjut Ricky mencoba memikirkan opsi lain. Tapi siapa yang mau jadi ibu sefsu anakmu? Apalagi kalau kondisinya sedang tidak menyusui, tanya Pak Damar. Memang bisa, Rick. Tapi tentu prosesnya lebih sulit dan lebih lama. Kita harus cari wanita yang benar-benar sehat, toh memiliki penyakit apapun. Kita juga harus perhatikan betul keluarganya, lingkungannya, dan segala macamnya. Umi Aminah ikut memberikan pendapat. Benar itu, Rick. Jangan sembarangan mencari orang. Ini berhubungan dengan masa depan anakmu dan keluarga kita juga, timpal Pak Damar. Merasa tak tega dengan situasi itu, Riri pun akhirnya memilih untuk kembali bicara. Baiklah, aku bersedia. Tapi hanya sampai bayi Mas Ricky keluar dari RS, jawab Riri akhirnya. Dia tak tega melihat lelaki itu kebingungan. Anggap saja dirinya tengah menebus semua bantuan Ricky selama ini. Alhamdulillah. Semua orang kompak mengucap hamdalah. Terima kasih banyak, Mbak Riri.
Tugas Mbak Riri hanya memompa ASI, dan setiap hari aku akan mengantarkannya ke RS, balas Ricky dengan helaan napas lega. Setidaknya satu masalah terselesaikan. Riri mengangguk mengerti. Memompa ASI bukanlah suatu hal yang baru untuknya. Ia sudah terbiasa melakukan itu jika akan bepergian. Menyimpan stok untuk Siva yang ditunggu Ibu Ratih di rumah. Apa kamu mau pulang, Rick? Tanya Pak Damar. Ricky menggeleng. Aku di sini dulu. Tapi setidaknya kamu sempatkan pulang walau sebentar. Istirahat di rumah biar tenang. Toh Nuri ada dalam pengawasan pihak RS yang tentunya lebih kompeten, saran Pak Damar. Iya, nanti aku usahakan pulang dulu. Sekalian ketemu Naufal. Kasihan dia, jawab Ricky. Pak Damar mengangguk sambil tersenyum. Kalau gitu kami pulang dulu. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Yang sabar. Tutur Pak Damar sambil menepuk bahu Ricky menguatkan. Ricky tersenyum samar melepas kepulangan keluarga majikannya. Ia sungguh bersyukur, di saat dirinya di posisi terendah dalam hidup, mereka semua ada untuk Ricky. Berbondong-bondong memberikan dukungan dan semangat. Setidaknya, hal itu harus menjadi salah satu yang disyukuri. 30. Bahkan dalam hal materi pun, Ricky tak akan kekurangan sedikitpun. Hanya satu ujiannya yaitu sang istri. Aku tahu ujianmu begitu besar, Bang. Apalagi Bang Ricky sangat mencintai Mbak Nuri. Tapi terlalu tenggelam dalam ujian pun tak baik, apalagi dengan terus meratap. Sampai-sampai menzalimi diri sendiri dengan membiarkan diri kelaparan. Khawatirnya akan mengubur dan menghilangkan rasa syukur atas nikmat lain yang Allah anugerahkan. Ricky kembali teringat kata-kata Raihan pagi tadi. Saat dirinya tak bersedia memakan sarapan meski secuil nasi. Padahal sejak kemarin, belum ada makanan yang masuk ke perutnya. Astagfirullah. Ricky mengusap wajahnya pelan lalu duduk sendirian di kursi dengan kepala bersandar pada dinding. Ricky merenung. Sejak kecil, entah kenapa ujiannya selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya. Pertama sang ayah, lalu sang ibu, dan kini jangan sampai ia kehilangan lagi sang istri. Ricky lupa, di balik orang-orang yang meninggalkan Ricky, hadir orang-orang baru di sekelilingnya dengan cinta serupa. Sama-sama menyayanginya dan memperlakukan dirinya dengan baik. Percayalah, jika Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, maka Allah pun akan menggantinya dengan yang lebih baik. Lagi-lagi Ricky mengingat nasihat bijak yang dikatakan Raihan. Dengan itu, ia pun merasakan sedikit ketenangan. Rasa syukurnya mulai muncul lagi meski begitu tipis. Bosan terduduk sendirian, Ricky memilih untuk ke kantin RS sejenak. Secangkir kopi mungkin akan membuat kepalanya yang terasa berat sedikit lebih enteng. Matanya yang mulai perih karena kurang istirahat pun mungkin akan sedikit berkurang. Tak berselang lama, aroma kopi hitam yang baru saja disuguhkan pihak kantin menguar terhirup indera penciumannya. Perlahan Ricky menyesap kopi itu sedikit demi sedikit. Menghadirkan rasa hangat bercampur pahit dalam tenggorokannya. Tiba-tiba saja Ricky teringat kembali perjuangannya saat kecil dulu. Di saat usianya masih sangat belia, ia sering menunggui ibunya yang sakit di RS, sendirian. Di kamar umum yang satu ruangan diisi oleh banyak orang. Tanpa uang, apalagi saudara. Menyedihkan dan memprihatinkan. Tidur di lantai yang bahkan tanpa ada alas. Tanpa ada keluarga yang membesuk apalagi mengirimi makanan. Berbeda halnya dengan sekarang yang serba berada. Bahkan saat dirinya ataupun keluarganya sakit, ditempatkan di kamar VVIP yang ruangannya lebih mirip hotel.
Penanganan dan pelayanan para pihak RS pun lebih maksimal. Dan saat Ricky hendak kembali ke ruangan Nuri, ia sengaja berjalan-jalan di sekitar RS menyusuri setiap tempat. Rasa syukurnya pun kembali hadir saat menyadari jika bukan hanya ia yang sedang diuji tapi juga orang lain. Bahkan ujian itu banyak yang melebihi dirinya. Ujianku memang berat, tapi ternyata ada yang lebih berat dariku. Masalah yang aku hadapi memang besar, tapi kasih sayangmu jauh lebih besar ya Allah, gumam Ricky setelah mengingat kembali begitu banyak nikmat yang ia dapatkan dalam hidup. Ricky pun segera kembali ke ruangan Nuri. Duduk di samping sang istri sambil menggenggam tangan istrinya erat. Perasaannya yang tak karuan sejak kemarin, kini mulai sedikit menemukan ketenangan. 31. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, kuncinya ikhlas. Yakin itu merupakan ujian dari Allah dan Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Karena hanya dengan ikhlas, hati kita akan tenang dan lapang. Jalani saja. Tapi tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Ricky menghela napas panjang saat kata-kata Pak Damar terngiang kembali di telinganya. Meski ikhlas tak semudah yang diucapkan, tapi dia akan berusaha menjalaninya. Di rumah, Naufal yang selalu ditemani Bidarmi dan disuruh menunggu di rumah Pak Damar selama Ricky di RS, buru-buru berlari keluar rumah saat mendengar suara deru mobil. Matanya berbinar-binar dengan senyum mengembang. Ibu. Ibu. Ibu pasti datang bersama adik bayi ya. Celotehnya riang pada Bidarmi yang menyusul keluar. Naufal pun terus memperhatikan orang-orang yang sedang menuruni mobil dengan tak sabaran. Ingin segera bertemu dengan ibunya juga adik barunya. Loh, ibu kok gak ada? Ayah sama adik bayi juga gak ada, lanjut Naufal dengan binar yang mulai redup di matanya. Berganti kesedihan juga kekecewaan. Pak Damar dan seluruh keluarga yang lain menatap iba pada Naufal. Anak sekecil itu tak akan mengerti apapun. Naufal sayang, ibu sama adik bayi masih harus menjalani perawatan di RS. Naufal sabar, iya. Nanti juga ibu sama adik bayi pulang, kata Ayu sambil berjongkok dan mensejajarkan wajahnya dengan Naufal. Tapi kapan, Tante? Tanya Naufal sendu. Insya Allah gak lama. Naufal doakan saja semoga ibu dan adik bayi segera sehat, timpal Ayu sembari mengusap pucuk kepala Naufal lembut. Sekarang Naufal mending temenin Siva sama Via main, yuk. Pasti seru. Apalagi Naufal paling gede, jadi panggilannya kakak. Riri yang semula hanya terdiam ikut membujuk. Sebagai seorang wanita yang sudah berstatus ibu, ia tak tega melihat kesedihan di mata anak itu. Ayo, Tante. Naufal juga sudah janji mau ngajarin Siva sama Via nyanyi, tutur Naufal. Wah, nyanyi. Tapi Siva sama Via belum bisa bicara. Nanti jadinya nyanyi apa? Kelakar Riri sembari tergelak pelan. Iya juga ya. Naufal garuk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. Pak Damar dan yang lain ikut tertawa melihat tingkah Naufal. Namun mereka sedikit lega karena akhirnya Naufal bisa melupakan tentang ibu juga adik bayi meski untuk sementara. Mulai hari ini, Riri memiliki kegiatan baru di sela-sela rutinitasnya mengurus Siva yaitu rutin memompa ASI setiap 2 ataupun 3 jam sekali. Hasilnya ia kumpulkan di dalam kulkas khusus. Dan nantinya ASI perah itu akan dibawa Ricky untuk diantarkan ke RS. Saat membereskan alat pompa ASI, ponsel Riri bersuara. Ia lekas membukanya dan membaca isinya. Boleh minta nomor rekening. 32. Riri mengernyit menatap pesan yang dikirim Ricky. Kemudian mengetik untuk memberi balasan. Untuk apa, Mas? Aku ingin mentransfer uang untuk memenuhi kebutuhan nutrisimu.
Agar kamu bisa membeli makanan bergizi apapun yang kamu inginkan. Riri menghela napas dalam membaca balasan pesan itu. Sungguh ia tak mengharapkan bayaran apapun. Lah ikhlas melakukannya. Gak perlu, Mas. Anggap saja aku sedang mencicil utang-utangku padamu. Mas sering membantuku saat aku kesulitan, sekarang giliran aku yang membantumu. Kamu tidak memiliki utang apapun padaku. Karena aku pernah bilang, apapun yang pernah aku keluarkan saat itu, ikhlas tanpa ingin dikembalikan. Tapi sekarang kasusnya beda. Kamu akan mendonorkan ASI untuk anakku. Otomatis kebutuhan nutrisimu setiap hari menjadi tanggung jawabku sebagai ayahnya. Gak apa-apa, Mas. Kalau sekadar untuk makan ataupun jajan, aku ada kok. Gak usah khawatir. Riri membalas pesan terakhir Ricky. Kukuh dengan pendiriannya tak ingin dibayar. Ia pun meletakkan kembali ponselnya tanpa ingin melanjutkan negosiasi tersebut. Namun tak berselang lama, suara notifikasi kembali masuk ke ponselnya. Saat ini bukan notifikasi pesan tapi notif M-Banking. 10 juta. Gumam Riri dengan kening berlipat-lipat. Dari mana Mas Ricky dapat nomor rekeningku? Lanjutnya bertanya-tanya. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Setelah menyimpan kantong ASI perah ke dalam kulkas, dia lekas berjalan keluar dari kamar. Menuju ruangan tengah di mana suara riuh terdengar. Benar saja, di sana ada Raya juga Ayu yang sedang bermain dengan Syafia, Siva, dan Naufal. Tawa mereka sesekali pecah bercampur celotehan kedua bayi perempuan itu. Rai, seru Riri begitu ia duduk bergabung di sana. Kamu kasih nomor rekeningku ke Bang Ricky. Tanyanya to the point. Iya. Soalnya dia minta, jawab Raya apa adanya. Astagfirullah, Raya. Jadinya kan dia kirim uang. Aku gak enak, berasa jadi wanita bayaran. Padahal cuma kasih ASI doang, timpal Riri kesal. Astagfirullah, Mbak, bukan cuma, tapi ASI itu cairan ajaib untuk sumber kehidupan. Melebihi apapun, balas Raya. Jangan merasa jadi wanita bayaran, karena uang yang diberikan Bang Ricky itu untuk mengganti makanan yang Mbak konsumsi dan nantinya makanan itulah yang akan jadi ASI. Makanya, Mbak gunakan saja uang itu untuk membeli makanan apapun yang Mbak inginkan. Cemilan, buah-buahan, vitamin. Apa saja, lanjut Raya panjang lebar. Cek, kamu gak ngerti. Riri mendengus kasar seraya memutar bola mata. Ia kembali bangun dari duduknya dan berjalan ke kamarnya lagi. Padahal dia tak ingin memiliki hutang budi apapun lagi pada Ricky. Dia berharap, apa yang dilakukan sekarang bisa menebus kebaikan dan pertolongan Ricky untuknya. Mbak Riri kenapa sih? Gitu doang. Raya garuk-garuk kepala tak mengerti. 33. Sudah, gak apa-apa. Gak perlu dipikirkan. Sedikit banyaknya, Riri tuh lagi galau. Karena jadi donor ASI buat anak orang lain itu gak mudah, timpal Ayu. Raya mengangguk mengerti. Ia juga bisa menebak jika Riri mungkin saja masih kepikiran tentang Nuri dan permintaannya untuk menikah dengan Ricky. Sebab setelah menemui Nuri di ruangannya kemarin, Raya sering mendapati Riri melamun sendirian. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Malam ini, Ricky memutuskan untuk menginap di RS. Menemani Nuri yang belum ada tanda-tanda akan sadar. Sesekali, ia juga mengecek bayinya di ruang NICU. Memperhatikan perkembangan bayi yang belum genap berusia sehari itu. Nur, aku baru saja melihat bayimu, bayi kita.
Dia begitu mungil, dia sangat lucu dan menggemaskan. Bangunlah, Nur. Kasihan dia. Dia pasti sangat ingin digendong oleh ibunya. Dia pasti rindu pelukan ibunya. Bangun, sayang. Racau Ricky pelan. Tangannya terus saja membelai pucuk kepala Nuri dengan lembut. Sesekali turun ke wajahnya yang pucat dengan pipi kian tirus. Bukan hanya bayi kita yang rindu, Nur, tapi aku juga. Naufal juga. Kami semua rindu kamu, Nur. Ingin kembali berkumpul seperti dulu. Di rumah kita. Please, bangun. Ricky melanjutkan perkataannya yang begitu pelan. Air matanya mulai kembali berjatuhan. D4 dari Ricky kembali merasakan sesak yang luar biasa. Bahkan sekadar untuk menarik napas dalam pun ia cukup kesusahan. Peri itu begitu menyiksa. Dan menggerogoti jiwanya. Lah kembali tenggelam dalam kubangan kesedihan. Sendirian dalam sepi. Setelah puas menumpahkan air matanya, D4 dari Ricky baru terasa sedikit longgar. Sedikit sekali. Tapi setidaknya dia bisa kembali bernapas dengan normal. Saat ia menghapus jejak basah di kedua matanya yang membuat pandangan matanya mengabur, Ricky menatap Nuri dengan sendu. Namun, keningnya mengernyit saat melihat bulir bening di sudut mata Nuri. Ricky bangkit. Lalu mengusap bulir itu. Matanya melebar kala menyadari jika itu adalah air mata. Nuri menangis. Apa ini pertanda baik dan tanda-tanda kalau dia akan segera sadar? Gumam Ricky bertanya-tanya dengan harapan yang mulai tumbuh di hatinya. 34. Besoknya, hanya Pak Damar, Umi Aminah dan Pak Ardi yang membesuk Ricky ke RS. Pak Ardi memutuskan untuk menunda dulu kepulangannya. Ia merasa tak enak meninggalkan keluarganya di saat ada salah satu anggota keluarga yang sedang ditimpa ujian. Sementara Raya dan Raihan harus masuk kuliah. Davin harus kembali bekerja, juga Ayu dan Riri menunggui anak mereka. Ricky yang sedang duduk di kursi di depan ruang perawatan Nuri, tersenyum samar melihat kedatangan ketiga orang tersebut. Meski senyum itu perlahan lenyap kala menatap Pak Ardi. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih merasakan sedikit sesak saat melihat lelaki paruh baya tersebut. Mengingat jika Pak Ardi berkaitan erat dengan Raka yang menjadi pengacau hidupnya juga Nuri. Meski Ricky sadar, Pak Ardi kini tengah berubah. Menyesali semuanya dan kembali berubah menjadi lebih baik. Apalagi orang-orang di sekelilingnya tak akan ada yang tahu kalau sesungguhnya Raka telah mengacaukan hidupnya dengan Nuri. Gimana keadaan Nuri? Tanya Pak Damar begitu sampai di hadapan Ricky. Ricky menggeleng pelan. Belum ada perubahan. Sabar. Bukankah aku dulu pernah koma begitu lama? Buktinya aku kembali sehat dan masih hidup sampai sekarang. Semoga Nuri pun demikian, timpal Pak Dama. Amin. Ricky menyahut singkat. Makanlah dulu. Umi Aminah sengaja masakin buat kamu. Kamu pasti belum makan, kata Pak Damar lagi. Iya, Umi sengaja masak banyak. Mas Ardi sama Papi aja sengaja belum sarapan di rumah biar bisa sarapan bareng nemenin Mas Ricky, timpal Umi Aminah yang menenteng rantang makanan. Ricky tersenyum haru. Meski rasa lapar dari sejak Nuri masuk RS belum singgah di perutnya, tapi setidaknya dia ingin menghargai perhatian orang-orang di hadapannya. Akhirnya dia mengangguk pelan. Makan yang banyak biar kamu sehat, gak ikut-ikutan drop. Kalau kamu ikut-ikutan tumbang, siapa yang akan jaga Nuri? Siapa yang akan jaga bayi kalian? Tanggung jawabmu sekarang lebih besar.
Karena ada anak yang harus selalu kamu pikirkan, tutur Pak Damar ketika mereka sarapan bersama di dalam ruangan. Ricky hanya mengangguk samar. Memaksakan setiap suapan yang masuk ke mulutnya, berhasil melewati tenggorokannya yang terasa tercekat. Seret sekali. Naufal gimana? Apa dia rewel? Tanya Ricky. Berbulan-bulan tinggal bersama anak sambungnya itu, kasih sayang Ricky untuknya sudah sangat besar. Seperti ayah kandung pada anaknya sendiri. Tidak. Dia hanya berkali-kali menanyakan Nuri dan adik bayinya kapan pulang. Beruntung ada Syafia dan Siva jadi Naufal bisa terhibur, jawab Pak Damar. Syukurlah. Nanti siang aku juga mau pulang dulu. Mau lihat keadaan Naufal sambil ngambil ASI, timpal. Ricky. 3